Halo, saya Roberta Arisati Kusuma. Nah, seperti judul yang tertera di bawah, di sini saya akan menjelaskan gimana sih caranya kita nge-forecast multiple regression di Microsoft Excel. Jadi di sini kita nggak pakai matrix, tapi kita pakai Microsoft Excel untuk nyelesain multiple regression forecasting. Nah, sebelumnya di sini saya bakal ngasih penjelasan singkat dulu ya mengenai forecast. Nah, jadi forecasting model itu kan ada dua ya, ada model kuantitatif sama kualitatif. Nah, si kuantitatif sendiri ini kita pakai kalau misalnya kita nggak punya data historical. Nah, si quantitative model ini biasanya dipakai sama ahli forecaster. Jadi walaupun dia nggak ada data history, dia bisa nentuin forecast-nya berdasarkan pengalaman-pengalaman dia selama jadi ahli forecast. Nah, sementara kalau misalnya yang qualitative model, kita pakai ini kalau misalnya kita punya historical data. Nah, jadi kalau misalnya kualitatif ini kita hitung gitu ya, bukan berdasarkan ahli, tapi kita hitung pakai data yang ada gitu. Nah, kualitatif sendiri ada dua, ada time series sama kausal. Kalau misalnya time series ini kita jadi hubungannya itu variabel dengan waktu. Jadi based on time. Jadi kita nge-forecast-nya itu berdasarkan data pada periode-periode sebelumnya gitu. Jadi datanya tuh time series gitu pada periode-periode sebelumnya. Sementara kalau yang kausal ini, dia itu hubungan sebab akibat antara dua variabel. Jadi bukan time series, tapi kita tuh jadi variabel. Jadi nanti tuh ada dua variabel. Ada variabel independen dan variabel dependen. Di mana variabel independen ini merupakan variabel yang mempengaruhi si variabel dependen. Jadi variabel dependen ini merupakan variabel yang kita forecast, di mana dia itu dipengaruhi oleh si variabel independen gitu. Jadi ada hubungan sebab akibat gitu. Nah, untuk kausal sendiri dia itu dibagi dua lagi. Jadi ada yang linear regression sama multiple regression. Nah, bedanya itu apa? Bedanya kalau misalnya linear regression, dia itu independent variabelnya cuma satu. Jadi variabel yang mempengaruhinya itu cuma satu. Jadi intinya si dependent variable atau bisa kita bilang juga dependent variabelnya hanya dipengaruhi oleh satu independent variable saja. Gitu. Nah, kalau misalnya multiple regression, si dependent variable ini dipengaruhi oleh lebih dari satu independent variable. Jadi ada lebih dari satu gitu. Kalau misalnya kita asumsikan dependent variabelnya itu Y dan independennya itu X. Jadi si Y ini dipengaruhinya sama X1, X2, X3, X4 terus saja. Pokoknya lebih dari 1X. Kayak gitu. Jadi kalau linear itu independent variabelnya satu, multiple itu independent variabelnya banyak. Nah, yang akan saya tunjukkan di sini itu yang multiple regression. Jadi dependent variabelnya itu dipengaruhi sama lebih dari satu independent variable. Seperti itu. Oke, sekarang kita bakal langsung masuk ke datanya aja. Nah, di sini itu saya memiliki data dari klinik hamilnya itu ya. Jadi di sini si klinik tersebut dia itu membuat survei kepada customer-customer yang datang ke kliniknya. Nah, dia itu mensurvei apakah si customer tersebut itu hamil atau enggak berdasarkan behavior-nya dia sehari-harinya. Jadi misalnya ini tuh yang isinya misalnya si cowoknya ya, si male-nya. Nah, mereka itu misalnya ditanya, tinggalnya di mana? Oh, di apartemen. Terus beli pregnancy test atau enggak? Oh iya beli. Terus prenatal vitaminnya beli. Terus kalau misalnya ngerokok, dia ngerokok, enggak. Dia tapi enggak berhenti juga beli rokok. Terus misalnya dia nge-wine, dia enggak. Gitu ya. Jadi ini tuh behavior-nya, dan kalau misalnya si customer yang pertama ini dengan behavior tersebut, dia itu si pasangannya pregnant. Nah, terus kita contoh yang lain gitu ya, misalnya ini female. Misalnya dia ikut prenatal yoga, terus dia tapi nggak birth control, dia nggak beli pregnancy test, dia nggak minum vitamin prenatal vitamins, dia tapi berhenti beli rokok. Nah, terus kira-kira dia itu hasilnya pregnant. Nah, tapi di sini tuh saya nggak cuman yang pregnant aja yang diambil, tapi yang nggak pregnant juga diambil datanya. Jadi itu merupakan gabungan dari behavior dari orang yang hamil dan tidak hamil. Nah, jumlah data itu di sini ada 2000. Jadi dari 2000 data ini
akan kita gunakan gitu ya untuk membuat sebuah model forecast untuk menentukan apakah seseorang itu akan hamil atau tidak hamil berdasarkan si behavior-nya sehari-hari. Nah, jadi dapat disimpulkan ini tuh semua independent variable. Sementara dependent variable-nya itu si preferensinya. Jadi apakah dia hamil atau enggak. Nah, cuman kita bisa lihat ya, di sini itu si jenis datanya itu ada yang angka 01, jadi udah pasti ya atau tidak. Sama ini tuh jadi dia tuh datanya tuh masih kategorikal gitu loh. Jadi belum ya atau tidak. Nah, supaya memudahkan kita dalam menghitung, kita itu harus nge-convert si data ini supaya jadi sama kayak si independent line-nya. Gimana caranya? Kita ubah ke dummy variable. Jadi gini, tadi kan ada male, female gitu ya. Nah, jadi tuh gini tuh kayak kita kesannya kayak nambahin independent variable baru gitu. Jadi male sama female. Nah, untuk yang male, kalau misalnya dia laki-laki, di kolom yang male kita kasih 1, ya tandanya. Kalau misalnya 0, nah untuk female-nya kita kasih 0, karena tandanya tidak. Terus kalau yang female, kebalikannya dari yang male. Female-nya kita kasih 0, female-nya kita kasih 1. Terus untuk yang unknown, karena nggak diketahui, keduanya kita kasih 0. Nah, ini juga berlaku untuk yang tempat tinggal. Kalau misalnya dia di home, yang home kita kasih 1, apartemennya kita kasih 0. Terus yang tinggal di apartemennya kita kasih 1, dan home-nya kita kasih 0. Untuk yang PO Box, karena tidak keduanya kita kasih 0. Nah, jadi si data yang ada di training ini, kita ubah berdasarkan dari variabel tersebut. Nah, jadi kalau misalnya ini contohnya male ya, ini kan dia male, terus dia tinggalnya di apartemen. Berarti ini, kita bisa lihat nih yang pertama male. Di male-nya kita kasih 1, female-nya kita kasih 0. Karena dia tinggal di apartemen, home-nya kita kasih 0, apartemennya kita kasih 1. Jadi pokoknya di-convert data yang di-training sama variabel ini yang udah kita tentuin tadi. Seperti itu. Nah, di Excel ini untuk menyelesaikan multiple regression itu bisa ada 2 metode yang bisa kita gunakan. Yang pertama itu data analysis sama solver. Nah, kalau misalnya di Excel kalian belum ada kedua itu, kalian bisa ke file, terus kalian bisa ke option, ntar kalian pencet yang add-ins, ntar kalian tinggal add-ins yang analysis toolpack sama solver add-in. Ntar kalian tinggal klik OK, dan akan muncul nanti di data, terus di analysis. Nah, nanti itu di sini saya akan menunjukkan gimana caranya kalau misalnya pakai kedua metode tersebut, dan juga saya akan membandingkan untuk hasil forecast kasus saya ini lebih baik pakai metode yang mana, seperti itu. Nah, untuk yang pertama yang akan saya tunjukkan adalah yang data analysis dulu. Nah, untuk yang data analysis ini, kalau di Excel, dia itu cuma bisa menganalisis 16 independent variable saja. Jadi maksimum itu cuma bisa 16 independent variable yang bisa digunakan. Sementara di sini kita punya 19 independent variable. Maka dari itu, 3-nya itu harus saya lepas. Jadi, dari 19 independent variable ini, cuma 16 saja yang akan saya pilih. Nah, data yang saya pilih itu ada ini. Gender, ya. Gender, terus tempat tinggal, pregnancy test, birth control, feminine hygiene, folic acid, prenatal vitamins, prenatal yoga, ginger ale, C-band, stop buying cigarettes, stop buying wine, dan wine. Nah, udah ya, jadi kalau misalnya kalian udah nentuin 16 independent variable apa aja, atau pokoknya independent variable aja yang udah kalian tentuin, kalian tinggal masukin si data-datanya, jangan lupa dimasukin lagi. Nah, sebenarnya kalau misalnya kita pakai cara manual, kan kita itu biasanya pakai matriks kan ya, buat nentuin koefisien dari tiap independent variabelnya. Nah, di sini juga sama, kita juga bakal nentuin koefisien dari tiap independent variabelnya. Nah, sebenarnya koefisien tiap independent variable itu kan beda-beda ya nilainya, kayak nggak ada yang sama gitu. Nah, sebenarnya itu nilai koefisien itu nunjukin apa sih? Nah, jadi si nilai koefisien tiap independent variable itu, dia itu kayak, apa ya? Dia itu jadi kayak nunjukin ke kita seberapa besar si independent variable tersebut mempengaruhi si dependent variabelnya. Jadi kalau gitu ya, misalnya contohnya kayak gini, kalau misalnya dari semua koefisien dari ke-16
coefficient independent variable ini, yang paling besar itu nilainya yang parental vitamins. Tandanya si parental vitamins ini dia itu punya pengaruh yang besar gitu terhadap variabel dependennya. Jadi si parental vitamins ini benar-benar mempengaruhi kehamilan seseorang gitu. Jadi ini tuh yang punya pengaruh paling besar karena nilai koefisiennya paling besar. Maka dari itu nilainya itu bisa beda-beda tiap independent variable. Nah, sebelum kita tentuin tuh berapa si nilai koefisiennya, di sini saya juga mau kita bakal cobain sama-sama gimana sih kalau misalnya si koefisien dari independent variable ini kita samain semua. Jadi kita nolin semua, terus si intercept-nya kita samain semua juga jadi 1. Gitu ya. Jadi di sini sebelum kita cobain, sini saya juga kita sama-sama cobain kalau misalnya si independent variable ini kita samain semua koefisiennya. Dan intercept-nya kita sama satuin juga semua. Maka dari itu kita bakal coba lihat ya, si predict NPR itu bakal kayak gimana. Si forecast-nya gitu ya, predict NPR itu forecast-nya. Nah, ini bisa kita dapat dari sum product dari koefisien. Jangan lupa di F4 supaya nggak geser kalau misalnya kita drag ke bawah. Nah, ini. Kenapa kita pakai sum product? Karena itu tuh hasil forecast itu kan kita kayak ngejumlahin male kali male, male kali coefficient male, terus female kali coef female, home kali coef home, terus kan dijumlahin semua. Nah, daripada kita satu-satu pakai sum, kita bisa pakai sum product. Nah, kalau misalnya kita udah dapet, tinggal kita pencet supaya ke bawah muncul. Nah, kalau misalnya kita samain semua, dia itu hasil forecast-nya pasti bakal sama juga ya, yaitu 1. Jadi, hamil semua kalau misalnya si koefisiennya kita sama ratain. Nah, nggak apa-apa. Coba kalau misalnya kita kayak gitu, kita hitung error-nya. Kita bisa dapat error-nya itu dengan cara kalian kurangin antara si pregnant sama si forecast-nya. Kalian juga bebas sih mau forecast kurangi data atau data kurangi forecast sama aja, soalnya ntar itu bakal kita kuadratin, jadi it doesn't matter. Nah, kalau misalnya udah, ini kita bisa hitung si sum square error-nya. Si sum square error-nya kita dapat dari mana sih? Kita tuh bisa dapat dari penjumlahan si square error. Nah, bisa dapat sum square error-nya ini tinggal dijumlahin aja. Jadi itu menunjukkan si angka 1440 ini nunjukin apa sih? Dia tuh nunjukin ada 1440 data yang masih salah. Nah, terus kita juga bisa hitung si TSS, total sum of squares. Nah, ini tuh apa? Ini tuh merupakan simpangan dari si square error. Kita bisa dapetin simpangan tersebut dengan rumus ini, def asq. Data yang diinput ini data square error-nya. Salah. Ke bawah ya harusnya. Nah, kita dapat si simpangannya itu 403,2. Terus selanjutnya juga kita bisa ngitung si ISS. ISS ini merupakan data yang nggak bisa dijelasin gitu loh. Jadi kayak nggak jelas apakah iya atau tidaknya, belum jelas. Ini bisa kita dapetin dari TSS kurangi dengan si residual. Nah, kita dapat negatif 1000. Selanjutnya kita juga bisa hitung R-square. Nah, R-square ini apa? Dia itu kayak yang menunjukkan tingkat akurasi dari model forecast kita. Jadi semakin besar nilai R-square, semakin baik pula model forecast kita. Nah, sekarang ini jadi R-square ini yang lumayan menentukan ya nilai forecast kita kayak gimana. Bisa kita dapatkan dengan membagi nilai ISS dengan TSS. Nah, di sini kita dapat nilainya kecil banget ya, negatif 2,57. Bahkan kalau misalnya kita jadikan persen, dia itu negatif 257%, di mana itu kecil banget, nggak baik ya. Jadi dari nilai R-square yang negatif ini, kita bisa simpulkan bahwa forecast dengan metode penyamaan koefisien ini sangat tidak baik. Nah, untuk prediction standard error, kita bisa hitung kalau misalnya kita
tahu degrees of freedom-nya dari mana. Nah, kita juga bisa dapetin degrees of freedom-nya itu dari ini. Si observation count itu tuh apa? Itu tuh kayak jumlah data yang kita punya. Di sini saya punya 2000 data. Terus model coefficient count ini tuh dia independent variable yang digunakan dalam forecast-nya. Di sini saya pakai 16. Nah, degrees of freedom bisa kita dapetin dengan mengurangi observation count dengan model coefficient count lalu dikurangi dengan 1. Nah, kita dapat degrees of freedom-nya 1983. Nah, dengan begitu kita baru bisa menghitung prediction standard error-nya. Itu merupakan square dari TSS dibagi dengan degrees of freedom. Nah, ini hasilnya. Nah, bisa kita lihat ya, kalau misalnya dari hasil dengan menyamakan koefisien, si tingkat keakurasi ini itu rendah banget. Maka emang ini tuh jelek banget ya. Jadi kita nggak akan pernah boleh menggunakan forecast method ini pada multiple regression karena zonk banget hasilnya. Nah, karena itu sekarang aku bakal ngejelasin gimana caranya kalau misalnya kita pakai data analysis. Nah, caranya itu gimana? Gampang banget, kita tinggal pencet data analysis. Terus dari semua ini, kita pilih yang regression. Terus kita pencet OK. Nah, di sini tuh ntar kita harus menginput. Yang pertama harus input itu Y-range. Y-range itu apa? Si Y-range itu merupakan dependent variable. Jadi variabel yang dipengaruhi. Atau variabel yang akan kita forecast gitu ya kasarnya. Nah, di sini kan yang dependent variable itu pregnant. Nah, jadi kita tinggal pilih yang pregnant. Nah, selanjutnya kalau misalnya Y-range itu dia yang kita input adalah si independent variabelnya. Jadi ke-16-nya kita masukin. Oke, nah di sini karena tadi saya masukin si judulnya yang di atas itu, maka labelsnya saya checklist. Kalau misalnya kalian nggak masukin si judulnya, itu si labelsnya kalian nggak usah checklist, nggak apa-apa. Nah, untuk output range-nya kita bebas, kita mau naruh outputnya di sheet baru juga boleh, atau mau di sheet yang sama juga bebas, kita bisa tentuin sendiri. Nah, kalau saya milih di sheet yang sama aja, nggak apa-apa. Oke, kalau gitu kalau udah kita bisa tinggal pencet OK. Nah, nanti dia langsung keluar sendiri. Lihat. Nah, banyak banget kan ya. Bentar ya, sebelum kita analisis satu-satu, saya mau mengcopy dulu ini. Nah, sekarang kita bakal lihat nih di summary output. Nah, kalau misalnya kita pakai data analysis, selain kita dapat koefisien dari tiap independent variable, kita juga dapat nilai-nilai yang lain kayak standard error, kita dapat t-stat, dapat p-value, dapat ini degrees of freedom-nya itu kita nggak perlu hitung manual. Lalu kita juga dapat R-square juga, ini kita nggak perlu hitung manual. Si standard error-nya juga kita lagi nggak usah hitung manual. Jadi kalau pakai data analysis, lumayan banyak dikasih summary output-nya ya. Nah, di sini yang bisa kita identifikasi gitu ya, itu pertama si standard error. Ada standard error tiap independent variable. Nah, standard error ini apa? Si standard error ini merupakan nilai yang menunjukkan tingkat akurasi tiap independent variable terhadap forecast-nya gitu. Jadi kayak nunjukin akurasi dari tiap independent variable terhadap model forecast ini gitu. Nah, selain itu juga kita bisa lihat t-stat sama p-value. Nah, sebenarnya t-stat sama p-value ini sama konsepnya. Jadi dia tuh melihat apakah setiap independent variable itu dalam kasus ini berhubungan yang benar-benar berhubungan atau cuman kebetulan aja gitu. Jadi menunjukkan tingkat kebetulannya lah dalam kasus ini. Nah, sebenarnya kita bisa nilai yang kita lihat itu p-value-nya aja. Nah, si p-value-nya ini harus di bawah 5%. Kenapa? Karena kalau misalnya udah di atas 5% itu kan udah besar ya tandanya. Nah, semakin besar nilai p-value berarti nunjukin kalau misalnya si independent variable tersebut dalam kasus ini
dia itu cuman kebetulan aja mempengaruhi si dependennya. Jadi nggak benar-benar mempengaruhi si dependent. Jadi dia itu cuman kebetulan aja. Cuman kalau misalnya p-value ini, dia menganalisisnya tiap independent variable. Jadi satu-satu dia lihat untuk independent variable ini, kebetulannya segini. Tingkat kebetulan untuk yang home, segini. Terus tingkat kebetulan untuk independent variable yang lain juga segini ya. Bisa kalian lihat sendiri. Nah, kalau misalnya p-value itu tiap independent variable, ada juga nilai yang menunjukkan tingkat kebetulan dari semua independent variable-nya. Jadi kalau yang ini tuh kita ngelihatnya as a whole independent variable. Kalau misalnya 16-16-nya itu dijalankan gitu ya, tingkat kebetulannya itu berapa. Nah, itu tuh bisa kita lihat di significance F. Nah, ini itu merupakan tingkat kebetulan dari ke-16 independent variable terhadap dependent variable-nya. Seperti itu. Jadi kalau kita pakai data analysis ini lumayan banyak ya yang bisa kita dapetin. Tingkat kebetulan tiap independennya ada, kebetulan keseluruhan independent variabelnya juga ada gitu. Terus degrees of freedom kita nggak perlu ngitung, R-square-nya kita nggak perlu ngitung juga. Pokoknya udah dapet lumayan summary output yang membantu kita juga. Nah, kalau nanti kita udah tahu apa-apa aja, sekarang kita tinggal copy ini ke tabel yang di atas tadi. Nah, ini tinggal kita copy paste aja. Copy paste. Nah, terus yang intercept juga jangan lupa di copy paste. Oops. Di sini deh. Nah. Terus di sini juga saya mau copy yang ininya supaya jelas itu tuh apa. Kita bisa paste di sini. Nah, kalau udah, nah ini kan kita udah lihat ya si koefisiennya udah beda-beda semua, udah dapat juga nilainya. Nah, si prediknya juga udah mengganti. Nih, bisa kita lihat ya. Jadi yang tadinya itu dia 111 semua, sekarang tuh dia udah ada nilainya yang bukan 1 gitu, yang lebih presisinya lagi tuh berapa. Nah, ini kita bisa lihat ya, kalau untuk yang di forecast itu dia 0,9, itu dia pregnant, ya mendekati lah ya. Terus ini juga ada yang pas 1, nggak pas juga sih, tapi intinya dia udah 1, terus dia pregnant. Mungkin kalau misalnya kita lihat gitu ya dari datanya, ini tuh untuk yang pregnant, ada kemungkinan si nilai forecast-nya itu di range 0,5 ke atas. Oh, tapi tidak menutup kemungkinan juga ya, ini yang 0,3 dia forecast-nya 0,3 sama ke 1 itu dia lumayan jauh sebenarnya, tapi dia ternyata pregnant. Tapi sebenarnya balik lagi, si forecast itu nggak akan mungkin 100% bener, pasti selalu ada error-nya. Jadi wajar aja kalau ada yang salah. Sekarang coba kita lihat untuk yang non-pregnant-nya, dia ada di range berapa. Nah, kalau untuk yang non-pregnant-nya dia itu kecil ya, dia 0,2, tapi itu yang 0,5, 0,0 bahkan. Bahkan ada yang negatif juga ya, mungkin ini berarti range-nya itu dari negatif 0, sampai 0,5 gitu ya mungkin. Kalau misalnya kita rata-ratain. Itu untuk hasil yang non-pregnant. Nah, terus udah gitu kita juga sekarang kita bisa hitung error-nya. Nih, lihat kita bisa dapat si jumlah data yang salah itu tadinya 1440, sekarang itu dia tinggal 224. Kurangin jauh banget kan? Kalau misalnya kita pakai multiple regression yang benar, yang si koefisiennya juga kita ganti-ganti. Bukan ganti-ganti, yang koefisien itu berbeda-beda. Nah, terus si TSS. Nah, si TSS ini kita nggak bisa pakai dari data yang baru, kita harus samain sama yang sebelum diregresi. Soalnya kalau enggak ya pasti bakal selalu turun ya nilai ini tuh, ntar nggak akan ketemu juga. Kalau nggak ntar R-square-nya juga tetap aja negatif, kayak malah kita jadi bukan ngebandingin gitu. Jadi ini harus kita default-kan. Nah, kalau misalnya si TSS-nya jadi sama gitu. Nah, dengan TSS yang sama ini, kita bisa ngebandingin lagi. Tadinya si R-square-nya itu negatif, tingkat akurasinya itu negatif. Sekarang dia udah positif 0,44. Berangsur-angsur membaik lah ya.
Kalau misalnya dijadikan persen, ini tuh berarti tingkat akurasinya 44%. Ya kan? Nih, saya tunjukin. Nah, dia itu tingkat akurasinya 44%, which is sudah mulai membaik lah ya. Walaupun belum terlalu baik, tapi sebenarnya ini sudah membaik gitu. Nah, gitu aja sih kalau misalnya untuk yang metode data analysis. Ininya kita nggak usah ganti sih, nggak apa-apa, sama aja soalnya. Bahkan sebenarnya nggak usah hitung, kita tinggal nyontek aja, karena udah ada semua. Nah, itu untuk yang metode data analysis. Nah, sekarang kita bakal coba metode yang kedua, yaitu solver. Jadi, solver itu kayak kalau misalnya kalian mungkin tahu linear programming ya, jadi ada yang memaksimasi sama meminimasi, ya kan? Nah, kalau misalnya di sini kita itu jadi akan meminimasi sesuatu. Nah, yang diminimasinya itu apa? Yang kita akan minimasi adalah ini, si residual atau si SSI-nya ini bakal kita minimasi dengan mengganti si variabel dari independen, dengan mengganti koefisien dari independen variabel gitu. Jadi pokoknya ini dicariin lah. Jadi tuh kayak sistemnya saya minta ke Excel, tolong dong, pokoknya terserah si koefisien independen variabel ini kalian isi berapa, pokoknya batasnya itu segini-segini, sehingga si ininya harus seminimal mungkin yang Anda bisa gitu. Jadi konsepnya itu kayak gitu, kita meminimasi si sum square error-nya. Nah, tapi sebelumnya kita itu harus bikin modelnya dulu di sini. Jadi sama kayak yang di awal, kita sum produkin dulu, nggak apa-apa, walaupun belum ada nilainya, nggak apa-apa. Tetap harus kita modelin dulu dia. Jadi kita harus tetap modelin dulu ya si persamaannya. Terus si square error-nya juga nggak apa-apa, masih salah juga nggak apa-apa. Nah, ini nih yang paling penting, ini harus kita, karena ini yang mau kita minimasi. Nah, si AC ini tuh nilai apa sih? Apa kayak misalnya itu penjumlahan atau pengurangan antara apa dengan apa gitu. Jadi dia tuh harus ada dulu modelnya sebelum kita solve. Nah, si sum square error ini kan merupakan sum dari ini. Gitu. Nah, ini kalau misalnya udah kita modelin semuanya, jadi kan ini tergantung pada si square error. Si square error tergantung pada predik NPR. Nah, predik NPR juga tergantung sama si ini, gitu. Nah, gimana caranya? Jadi kita sekarang ke data, terus kita pilih solver. Nah, set objektif. Objektif ini mana kolom mana yang mau kita minimasi atau maksimasi. Di sini kan yang mau kita minimasi itu si AC2 ya. Di sini udah AC2. Nah, terus kita bisa pilih mau dimaksimasi atau diminimasi. Nah, kalau kasus ini kan kita mau memperkecil tingkat errornya, maka dari itu kita pilih yang minimasi. Nah, changing variable cells-nya itu yang mana? Kita pilih yang si ini, koefisien dari tiap independent variable. Nah, terus subject to the constraints. Jadi ini tuh batasannya apa? Jadi kan kalau seperti yang tadi saya bilang, jadi itu kita minta ke si Excel, tolong dong ini kalian cariin angkanya segimana mungkin dengan batasan ini pokoknya si nilai itu tuh harus segini gitu, harus minimasi, harus ada batasannya. Soalnya kalau nggak ada batasannya ya 0, 0, 0, 0 aja semua, atau nggak negatif aja semua supaya kecil banget kan. Nah, maka dari itu kita harus kasih batasan. Nah, jadi batasannya itu, ini pertama, si independen variabelnya harus lebih kecil sama dengan 1. Jadi kalian bisa pilih sel ini yang sama kayak changing variabelnya. Pertama, dia harus lebih kecil sama dengan 1 dan lebih besar dari negatif 1. Seperti itu. Nah, kalau misalnya udah, ini si solving methodnya sebenarnya ada 3. Ada GRG, nonlinear, simplex LP, dan evolutionary. Nah, di sini kita pilih yang evolutionary. Nah, kalau udah kita tinggal solve, pencet solve. Nah, ini kita bisa lihat ya, ini tuh dia lagi nge-solve
case kita. Ini tuh emang memakan waktu ya, jadi kita bisa tungguin aja. Jadi sabar aja. Soalnya emang takes time. Mungkin ntar kalau misalnya kalian lagi ngejalanin ini, saran saya sih kalian jangan buka software-software lain ya yang mungkin berat. Soalnya si Excel ini aja udah berat gitu ya dia. Kalau kalian bisa denger nih ya laptop saya tuh kayak bunyi gitu ngeng gitu karena dia tuh berat juga ya si ini. Jadi makanya kalau bisa nggak usah buka software yang lain dulu pas lagi nge-solve, biarin aja si Excel aja gitu yang terbuka. Soalnya kasihan laptopnya, apalagi ini data yang saya gunakan juga 2000, udah banyak gitu ya datanya. Jadi kalau misalnya udah datanya banyak, kalian buka software-software lain, terus harus nge-solve juga, kasihan laptopnya. Nah, udah nih, dia udah muncul nih. Kita klik OK. Kita lihat, oh si sum square error-nya 225 nih. Nah, sebenarnya ini tuh ada kemungkinan masih bisa lebih kecil lagi. Ah, taunya dari mana, Kak? Taunya dari mana? Taunya dari kita cobain lagi aja, kita solve sekali lagi. Tinggal solve aja. Biasanya tuh nanti indikatornya kalau misalnya dia udah paling minimasi gitu ya, biasanya ada tulisan kalau misalnya dia udah benar-benar udah optimal, nggak bisa diminimasin lagi. Atau enggak si perubahan nilai ininya tuh udah nggak signifikan gitu loh, paling cuma beda komanya sedikit-sedikit. Itu tandanya dia udah minimasi, udah paling optimal lah. Nah, coba sekarang kita lihat nih, dia bakal berubah atau enggak. Kalau misalnya dia udah nggak berubah, berarti tandanya stop aja sampai situ. Atau enggak kalau misalnya dia berubah tapi cuma komanya doang di belakang, juga tandanya ya udah, dia udah minimasi. Nah, lihat dia berkurang. Yang dari 225 jadi 224. Terus di sini juga udah ada tulisan solver cannot improve the current solution. All constraints are satisfied. Oke, ini tandanya dia udah optimal. Nah, udah nih kita sudah bisa dapat si sum square error-nya. Dan kita juga bisa dapat si koefisien dari tiap independent variable. Nah, kalau misalnya kita lihat sama yang tadi data analysis mirip ya. Yang data analysis juga kita dapat 224 nih. Sama-sama 224 nih. Cuma beda dikit-dikit ya. Nah, sekarang kita coba bandingin si koefisiennya. Nah, kalau misalnya si residualnya itu sama, apakah si koefisiennya juga mirip-mirip? Nah, ini coba kita lihat ya. Nah, ternyata pas kita bandingin, dia juga mirip-mirip ya, si koefisiennya nggak beda jauh. Tuh, angka depannya pasti sama, mungkin cuma koma-koma ke belakangnya aja yang beda. Gitu. Nah, kalau misalnya kita pakai si solver ini, dia itu keuntungannya mungkin bisa lebih dari 16 si independent variabelnya. Tapi kita nggak dapet summary outputnya, kita nggak dapet standar error, kita nggak dapet t-state, kita nggak dapet p-value. Yang kita dapetin tuh cuman benar-benar nilai minimasi dari si residual sama koefisiennya aja. Nah, itu yang disayangkan. Kita nggak bisa tahu bagaimana si t-state. Nah, itu kita harus hitung sendiri. Jadi ada perhitungannya sendiri. Jadi emang dia nggak sediain, tapi kita bisa hitung sendiri sebenarnya. Gitu. Bentar ya, coba kita isi dulu si total sum of square-nya. Total sum of square-nya itu pasti sama ya kayak yang tadi. Ini 403,2. Sebelum kita hitung si standar error, t-state, dan p-value, kita hitung dulu si ininya. Kita paste, berarti kalau gitu si ISS-nya, ini dikurangi ini ya. Terus R square-nya ISS bagi TSS. Nah, nilainya juga sama ya, 0,44-an. Dia juga di 44% si akurasinya. Observation count-nya ini 2000. Ini 16. Ini kurangi ini. Maaf. Ini kurangi 1. Nah, untuk si prediction standard error, kita bisa square dari
TSS dibagi dengan degrees of freedom. Nah, oke. Nah, udah. Nah, sekarang kita bakal hitung si standar error, t-stat, sama p-value-nya. Nah, yang pertama kita cari itu si standar error-nya dulu. Nah, gimana caranya cari standar error? Nah, kalian harus bikin sheet baru lagi. Nah, terus kita jadi bikin SSCP. Kalian bisa cari sendiri di Google apa itu SSCP, singkatannya ya, soalnya saya juga lupa. Nah, ini kalian copy si independent variable-nya semua kayak gini. Sampai intercept-nya juga ya, kalian copy. Kalian bikin. Nah, jadi tuh ini tuh konsepnya adalah kita mengkalikan si data ini semua kalian dengan dirinya sendiri. Jadi kalau misalnya ini matriks, jadi kita tuh ngaliin matriks A sama matriks A gitu. Gitu konsepnya itu, SSCP itu kayak gitu. Nah, cuman kan kalau matriks itu kita nggak bisa ya, kalau misalnya kita mau mengalikan sama dirinya sendiri gitu ya, misalnya kayak gini. Misalnya kita 17 sama 11. Nah, kita nggak bisa langsung main kaliin aja kan, kayak 17 sama 11 kayak gini kan nggak bisa ya kalau matriks. Kalau matriks itu harus 17, 11 sama 17, sama kayak gini ke bawah. Nah, jadi konsepnya matriks kan ini dikali ini, tambah ini, kali ini, gitu kan kalau di matriks itu. Nah, maka dari itu, salah satu dari itu harus kita transpose dulu, supaya bisa dikalikan dengan dirinya sendiri. Kalau misalnya kita masih dalam bentuk kayak gini ya, kalau misalnya jadi nggak ditranspose gitu ya, tadi si 17-nya dikali sama 17, si 11-nya dikali sama siapa? Nggak ada, nggak bisa gitu kan. Nah, maka dari itu harus kita transpose. Caranya kayak gimana? Jadi gini, kita tinggal mmod ini perkalian matriks, mod, terus kita transpose si ini, terus kalau ditranspose kita tutup, terus kita balik lagi ke perkalian, si hasil transpose itu kita kaliin lagi dengan dirinya sendiri tapi yang nggak ditranspose. Nah, kalian bingung dong, loh kok value? Nggak apa-apa. Ini kalau misalnya udah, kita tinggal drag gitu ya, sampai datanya kayak gini. Nah, sampai full semua. Terus kita tinggal ke sama dengan ini. Terus kita Ctrl Shift Enter. Nah, bakal keluar si nilai SSCP-nya. Jadi dia tuh perkalian matriks dari si data dengan dirinya sendiri. Nah, udah beres? Belum. Udah dari sini, kalau misalnya kita udah dapet si SSCP-nya, ini tuh harus kita inversin lagi. Jadi kalian bisa bikin tabel baru lagi ya, yang ukurannya sama. Soalnya kita bakal ngeinversin si matriks yang di atas. Nah, gimana caranya ngeinversinnya? Ini tuh gampang, kita tinggal sama dengan M inverse M inverse dari si ini. Jadi kita menginversin matriks yang di atas. Merah ya, nggak apa-apa, bentar ya, ntar saya ubah. Bentar. Nah, terus kita sampai bawah. Sampai mana ya batasnya? Oh, masih ke bawah aja. Nah, kalau udah ini juga sama, kita Ctrl Shift Enter. Oh, merah semua ya. Nah, ini adalah hasil inverse dari matriks yang di atas. Nah, ini tuh kalau misalnya udah kita matriksin ini tuh kayak, mungkin kalian bertanya-tanya ya, apa sih yang mau kita cari itu apa? Nah, yang mau kita cari ini si standar errornya. Jadi, setelah semuanya ini, setelah kesulitan ini, kita itu bakal dapat si standar errornya. Dapat dari mana? Ini tuh caranya kita membagi si apa namanya? Bukan membagi deh, mengkalikan si prediction standard error si PSI ini kita kali dengan square dari ini data yang udah di inverse.
Nah, kalau misalnya yang male, kita ambil indeks pertamanya. Kita ya, ntar aku kasih tahu. Nah, dapatlah si standar errornya segini. Nah, jadi itu sebenarnya dari segini banyak datanya, kita tuh ngambil indeksnya itu diagonal. Jadi untuk yang male kita ambilnya yang misalnya ini jauren. Nah, kalau misalnya yang male kita ambil yang ini, yang female kita ambilnya yang ini, yang home kita ambilnya indeks ketiga, apartemen indeks keempat, pregnancy indeks kelima, terus aja. Jadi mereka tuh ngambilnya nggak di indeks yang sama, tapi indeks n tambah 1. Nih, tuh jadi yang diambil tuh indeksnya yang ini, diagonal aja terus sampai akhirnya ke independen variabel yang terakhir gitu. Nah, terus misalnya aku contohin lagi untuk yang si standar error untuk yang female. Sama caranya, tinggal sama dengan terus prediction standard error dikali square dari sini indeks yang kedua. Nah, dapat. Nah, cuman kan kayaknya capek juga ya kalau misalnya kita mengalihin satu-satu kayak gitu. Nah, kita juga bisa pakai indeks. Jadi itu kayak konsep indeks itu kita jadi kayak kita ambil kalau array yang ini, dari array yang ini indeks yang kita ambil itu indeks ke berapa. Nah, jadi si indeksnya itu udah kita tulis di sini dulu 1 2 3 4 5 6 7 8 sampai 17 gitu. Jadi nanti itu kita tinggal kayak gini aja. Ininya masih sama di awal. Prediction standard error kali SQRT dari indeks kan ke indeks dulu. Bentar ya, di sana aja. Belum. Ini tuh indeks. Nah, ini array. Array-nya yang mana? Array-nya itu maunya yang ini. Set. Terus indeks ke berapa? Indeksnya ke 1 ini. Jadi kita tinggal mencet aja. Dah, terus kalau udah, nah kita dapat nih hasilnya sama kan? Terus ini, oh iya aku lupa. Nah pas ini tuh kita jangan lupa untuk kunci si PSI tadi ya, si prediction standard error, supaya ntar bisa kita drag ke samping. Nah, nih jadi kita tinggal drag aja kalau udah. Soalnya kan si indeksnya juga udah kita tulis ya di sini. Tuh. Jadi dia juga antara tinggal geser. Nah, arraynya juga tinggal geser. Jadi kita dapat langsung cara cepetnya kayak gini. Langsung dapat nih tanpa kita harus ngalihin satu-satu. Nah, dengan begitu kita dapat si standar errornya. Kalau misalnya kita udah dapat si standar errornya, kita tinggal copy aja. Terus kita balik lagi ke si ini. Kita masukin aja standar error. Tinggal kita paste. Nah, kita udah dapat standar error. Terus ngitung t-stat-nya gimana? Kita bisa dapetin t-stat dari dengan cara ini, mengabsolutkan si koefisien dibagi dengan standar error yang udah kita dapetin tadi. Oke, nah ini kita dapet t-statnya, tinggal kita drag aja ke samping. Nah, terus p-value-nya gimana? Nah, p-value-nya kita pakai ini, apa ya, tadi distribution dari, nah nih, kita bisa lihat ada x, degree of freedom, tails. X-nya itu yang mana? X-nya itu si t-stat. Degree of freedom-nya yang mana? Yang di sebelah kanan ini. Nah, terus kita F4, kita kunci supaya nggak menggeser. Nah, tails-nya. Nah, di sini tuh ada dua pilihan tails, ada tails 1 sama 2. Di sini tuh kita pilih yang 2. Pokoknya ingat aja kita selalu pilih yang 2. Itu tuh tandanya kita pilih yang nunjukin korelasi bolak-balik gitu. Jadi pokoknya ingat aja kita selalu pilih yang nomor 2. Udah, kita dapat si p-value-nya segini. Tinggal kita drag. Udah deh, kita dapat si p-value-nya. Dapat juga t-stat-nya, dapat juga standar error-nya. Untuk yang si solver. Nah, sekarang terakhir kita akan ngebandingin yang si data analysis sama yang si solver. Kira-kira dari kedua metode itu yang lebih baik yang mana gitu ya untuk nge-forecast. Nah, ini kita tinggal copy aja. Ini kan yang data analysis ya.
Kita copy, terus kita paste di sini. Oh, sebentar. Kenapa ini nggak bisa di paste ya? Oh, alah, dia pasti 2. Nah, ini tinggal kita paste aja. Bentar. Coba kalau misalnya kita nggak usah kita merge. Ini juga nggak usah kita merge. Udah kita geser aja kali ya. Terus ini kita pindahin ke sini. Kita delete. Kita Oke, sorry. Nah, ini data analysis tadi kita copy. Ctrl C. Tinggal kita Ctrl V. Nah, terus kalau misalnya kita pakai solver, kita ke solver ini ya, 24, Ctrl C, terus kita paste. Nah, kita sekarang mau ngebandingin nih. Kalau misalnya dilihat dari sum square error-nya, kita bisa lihat mereka sama-sama di 224, cuman angka belakang komanya itu lebih kecil yang si data analysis. Berarti tandanya si data analysis ini tingkat jumlah kesalahannya itu lebih sedikit dibandingkan yang solver. Terus kita juga bisa lihat di R-square. R-square ini seperti yang tadi udah saya bilang di awal, dia itu menunjukkan tingkat akurasi dari si model forecast-nya. Nah, kalau misalnya kita pakai yang data analysis, si R-square-nya ini dia 0,444,2. Kalau misalnya kita persenin gitu ya, kita persenin yang ada komanya coba. Nah, dia itu 44,2%. Kalau misalnya si yang solver, nah dia itu lebih kecil, 44,35 sama 44,42. Lebih tinggi yang si data analysis. Nah, maka dari itu, untuk kasus ini, walaupun mereka mirip-mirip, tapi akurasinya itu masih lebih baik yang data analysis ya, karena bisa kita bandingin juga ini R-square-nya dia lebih besar. Dan si data analysis dari, maaf deh, si residualnya juga yang data analysis itu lebih kecil dibandingkan yang si solver. Nah, maka dari itu, kalau misalnya saya sendiri ya, pasti kalau bisa dibandingin gitu ya, data analysis sama solver, hasilnya itu mirip-mirip ternyata. Tapi untuk dari segi pros and cons-nya, itu menurut saya lebih menguntungkan yang data analysis, karena kita udah dapat summary output-nya gitu. Kalau misalnya kalian nanti nge-forecast multiple regression yang di bawah 16 independent variabelnya, saran saya sih lebih mending pakai data analysis aja, soalnya dia lebih enak juga, kita langsung dapat summary output-nya gitu loh. Jadi kita nggak perlu ngitung t-stat, p-value, standard error, kayak langsung ada aja, langsung jebret keluar. Nah, cuman kalau misalnya kalian independent variabelnya lebih dari 16, ya mau nggak mau harus pakai si solver, kayak gitu. Karena ya emang cuma bisa itu ya, kalau untuk di Excel. Tapi kalau misalnya kita lihat di sini, mereka nggak beda jauh hasilnya. Tapi masih lebih baik yang data analysis, seperti itu. Nah, segitu aja video dari saya mengenai forecast multiple regression di Microsoft Excel. Semoga bisa membantu kalian juga ke depannya untuk mengerjakan tugas-tugas seperti ini juga gitu ya. Terima kasih. Terima kasih sudah tetap menonton dan tetap mendengarkan saya. Mohon maaf kalau misalnya ada salah-salah kata atau salah-salah apapun, pokoknya salah, saya mohon maaf. Terima kasih. Tuhan memberkati. Bye.